Sahabat tani, kita perlu hati-hati terhadap pestisida palsu. Pestisida palsu dapat berdampak bukan hanya hama dan juga penyakit sasaran yang tidak mati, tetapi lebih buruk dari itu bisa merusak dari tanaman kita. Maka dari itu bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, mari kita bahas secara detail 10 cara mengetahui pestisida palsu. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis. Insya Allah bermanfaat. Mari kita mulai setelah intro berikut ini. BIM! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pestisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mencegah, mengendalikan hingga membunuh organisme dan juga mikroorganisme pengganggu tanaman. Tetapi ada aja ya sahabat tani oknum-oknum tertentu yang ingin meraup keuntungan dengan cara memalsukan suatu pestisida. Maka dari itu, ini dia 10 cara buat mengetahui pestisida yang tidak asli. Pertama yaitu dari registrasi pada web resmi. Jadi silakan Anda masuk pada link yang saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini. Dan setelah kita klik, maka kita masuk pada website Sistem Informasi Pestisida 2.0. Lalu pada kolom cek merek pestisida, kita tinggal cari merek yang kita curigain. Kalau ternyata tidak terdaftar, artinya pestisida tersebut tidak memiliki izin resmi. Misal kita cari ya sahabat tani pestisida merek Kopsid 77, bakalan keluar pestisida dengan pemegang yaitu PT Multisarana Indotani. Lalu kita coba merek lain ya sahabat tani, misal yang umum deh, misalnya Gramoxone ya enggak. Nah, yang keluar apa? Pemegangnya adalah PT Syngenta Indonesia. Lalu kita coba tuliskan Kosid ya sahabat tani, atau tulisannya Kocide gitu kan. Nah, keluar ya sahabat tani ya kan, pemegangnya adalah PT Corteva Agroscience Indonesia. Nah, jadi silakan ya sahabat tani Anda coba cari-cari gitu kan, apakah pestisida yang Anda curigain itu memiliki izin resmikah atau tidak gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya yang kedua yaitu dari merek, dan saya kasih contoh gini ya sahabat tani, kan kita sudah cek bersama gitu kan bahwa Kosid ya sahabat tani itu pemegangnya adalah Corteva Agroscience Indonesia ya enggak. Sedangkan Kopsid 77 dipegang oleh Multisarana Indotani atau cap kapal terbang gitu ya sahabat tani. Maka kalau ada merek misalnya Kopsid 77 gitu ya sahabat tani, tapi justru cap kapal terbang gitu kan, maka apa yang terjadi coba? Artinya balik lagi ya sahabat tani pada poin yang nomor 1 tadi, sebaiknya lakukan pengecekan mereknya pada website resminya gitu ya sahabat tani. Dan sepengecekan saya gitu kan per Maret 2024, nama Kopsid 77 atau Kocide 77 gitu ya sahabat tani itu nggak ada pada web resminya ini. Kemudian yang ketiga gitu ya sahabat tani, dan masih seputar Kopsid dan juga Kosid gitu ya sahabat tani. Kopsid 77 itu kemasannya kayak gini, dan Kosid kemasannya tuh seperti ini ya sahabat tani. Ada juga Kosid Opti gitu ya sahabat tani, kemasannya kayak gini. Maka kalau misalnya ada Kosid dengan kemasan seperti ini, apalagi ada tulisan R bulat gitu ya sahabat tani, atau kepanjangannya adalah registered gitu ya sahabat tani, artinya merek ini tuh sudah terregistrasi. Dan setelah kita cek pada poin yang nomor 1, ternyata registrasinya nggak ada. Kemudian kita cek juga ya sahabat tani pada website merek, ternyata juga nggak ada gitu ya sahabat tani. Maka kalau sudah begini, mending beli yang pasti aja gitu ya sahabat tani pestisidanya, oke? Kemudian masih seputar kemasan gitu ya sahabat tani, mereknya sama, gambarnya sama, bahkan bahan aktifnya juga sama. Bagaimana cara kita buat membedakan asli apa enggak gitu ya sahabat tani ya kan?
Nah, jadi menurut pengalaman dari channel YouTube Akib Bertani gitu ya sahabat tani. Jadi beliau membedakan gitu ya sahabat tani contoh kasus yaitu plenum asli dan juga nggak asli gitu kan. Perbedaannya itu pertama ya sahabat tani dari kecerahan warna kemasannya, dimana yang asli lebih nyata terlihat ya sahabat tani dan warnanya juga lebih jelas gitu kan, sedangkan yang nggak asli itu warna kemasannya agak kurang mantap gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, pada garis-garis sealer atau penyegelan dari kemasannya, yang asli lebih tajam garis-garisnya, sedangkan yang enggak, maka garis-garisnya enggak setajam yang asli gitu ya sahabat tani. Lalu yang ketiga, pada bagian batch dan juga tanggal produksinya, nah menurut beliau ya sahabat tani, yang asli itu ada bekas stempel hot plate-nya gitu kan, jadinya lebih masuk gitu ya sahabat tani. Dan yang tidak itu cuman print-printan aja gitu ya sahabat tani, pas diraba juga kerasa perbedaannya gitu kan ya sahabat tani. Jadi buat Anda yang mau lebih detail lagi ya sahabat tani dan juga mau nonton videonya langsung dari Akib Bertani gitu kan, maka link videonya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini dan juga pada kolom komentar dari video ini, oke? Kemudian yang nomor 4 itu soal harga, dan ini udah pasti ya sahabat tani, karena kata orang gitu kan, harga nggak bisa bohong ya nggak. Misal ya sahabat tani, Anda menemukan gitu kan pestisida yang harusnya harga normalnya itu adalah 50.000 misalnya. Tiba-tiba ada yang jualin pada Anda 25.000 gitu ya sahabat tani misalnya, padahal berat bersihnya tuh sama ya kan. Nah, ini patut untuk kita curigain. Itu pertama, cek benar-benar ya sahabat tani, jangan-jangan gitu kan 3 sebelumnya yaitu registrasi, merek sama kemasannya ternyata sesuai yang udah saya jelasin sebelumnya tadi. Kemudian yang nomor 2 gitu kan, mungkin bener aja asli gitu ya sahabat tani, tapi cek juga gitu kan, jangan-jangan udah kadaluarsa gitu ya sahabat tani. Maka kalau ternyata udah kadaluarsa, misalnya meskipun itu asli, saran saya tetap belilah yang tidak beresiko gitu ya sahabat tani, daripada nanti membuat tanaman kita tumbuhnya ada ketidaknormalan gitu ya sahabat tani, oke? Lalu poin yang kelima ya sahabat tani, yaitu soal tempat pembelian. Nah, jadi saya kutip dari video milik Kompas TV ini, pelakunya cerita langsung gitu ya sahabat tani, kalau ternyata pestisida yang dia palsukan itu diedarkan secara langsung dari desa ke desa gitu kan, sampai kelurahan ke kelurahan. Artinya perlu kita waspadain gitu ya sahabat tani, kalau misalnya ada yang nawarin pestisida secara door to door gitu kan, secara langsung pada Anda, maka mending gitu ya sahabat tani, lebih baik beli pada toko yang resmi atau sudah terpercaya. Kecuali teman Anda misalnya BU gitu ya sahabat tani, tahu BU, butuh uang gitu kan, kemudian mau jual pada Anda, itu silahkan gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian cara yang nomor 6 ya sahabat tani, yaitu dari review atau komentar pembeli sebelumnya. Dan ini berlaku gitu ya sahabat tani buat Anda yang mau ngebeli pestisidanya secara online. Pastinya kan kita kepengen gitu ya sahabat tani, harganya bisa lebih murah dikit, walau misalnya cuma 5-7.000 ya enggak, kan lumayan ya sahabat tani ya kan. Maka supaya kita tuh nggak salah, coba ya sahabat tani masuk dulu pada produk yang Anda inginkan, kemudian sebelum beli baca dulu review-review atau komentar dari pembeli sebelumnya gitu kan. Dan kalau misalnya ternyata banyak yang komplain, banyak bintang satunya gitu ya sahabat tani, dan banyak juga yang bilang nggak berfungsi, apalagi bilangnya abal-abal dan juga palsu gitu ya sahabat tani, maka sebaiknya hindari melakukan pembelian pada toko tersebut, karena ibarat lubang buaya gitu ya sahabat tani. Kalau udah banyak yang dimakan buaya gitu kan, kalau Anda tetap nekat nyebur, maka Anda juga pasti bakalan kena makan sama buayanya gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian yang nomor 7, dan ini berlaku bagi Anda yang ternyata udah terlanjur beli pestisida, yaitu cek kelarutannya gitu ya sahabat tani. Karena syarat suatu pestisida terutama yang berformulasi WP itu harus
harus bisa larut di dalam air. Dan ini sudah saya terangin gitu ya sahabat tani, lengkap pada playlist pencampuran pestisida di channel ini gitu kan. Dan kalau ternyata pestisidanya memang nggak larut padahal sudah berformulasi WP atau wettable powder gitu kan, maka kemungkinan besar kalau nggak palsu ya sahabat tani, bisa jadi pestisidanya ternyata udah kadaluarsa gitu kan. Karena sepengalaman kami yang kadaluarsa itu susah larutnya gitu ya sahabat tani. Mungkin ada yang bisa larut, tapi pengalaman kami mending nggak usah beli gitu ya sahabat tani. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 8 gitu kan, yaitu coba kenali dari warna pestisidanya gitu kan, sama apa enggak gitu kan dengan warna yang seharusnya gitu kan. Meskipun memang bisa aja ya sahabat tani warnanya nggak sama, terutama itu berlaku bagi pupuk gitu ya sahabat tani, karena biasanya bahan bakunya itu dari tempat yang berbeda gitu kan. Tetapi meskipun ada perbedaan warna ini tuh pasti bakalan dijelasin sama produsennya secara langsung. Artinya ya sahabat tani, terutama untuk pestisida, kalau ternyata warnanya nggak sama seperti yang seharusnya gitu ya sahabat tani, apalagi kita tes kelarutannya ternyata nggak bisa larut sempurna, maka sebaiknya jangan digunakan daripada berisiko berdampak negatif pada tanaman kita gitu ya sahabat tani. Oke? Lalu yang ke-9 yaitu coba juga dari baunya gitu ya sahabat tani. Tapi khusus nomor 9 ini saya tuh nggak nyaranin langsung nyium di pestisidanya langsung gitu ya sahabat tani, enggak. Apalagi ngirup abis dibuka botolnya atau kemasannya langsung dihirup ya enggak gitu ya sahabat tani. Tapi cukup dengan mencium aroma jarak jauhnya aja, dan biasanya udah bisa dikenalin loh ya sahabat tani baunya bener apa enggak gitu kan. Kalau ternyata pestisida yang seharusnya misalnya baunya tuh semerbak membahana gitu ya sahabat tani, ternyata baunya nggak ada sama sekali gitu kan. Apalagi pas dicek ternyata warnanya nggak sama dari seharusnya misalnya, kemudian dites kelarutan juga nggak bisa larut sempurna gitu ya sahabat tani, maka kembali lagi sebaiknya jangan kita gunakan pada tanaman kita gitu ya sahabat tani. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, dan ini tuh adalah metode yang paling meyakinkan gitu ya sahabat tani, yaitu lakukan pengujian lapangan secara langsung. Siapa tahu nih ya sahabat tani, Anda tuh misalnya mau membuktikan secara langsung misalnya benar apa enggak ya enggak, atau asli apa enggak ya enggak, maka silakan aplikasikan langsung pada tanaman Anda dengan dosis sesuai dengan rekomendasinya. Tapi saran saya cukup gunakan dikit-dikit aja ya sahabat tani, yaitu larutin sesuai dengan rekomendasi pada 1 liter airnya, kemudian aplikasikan pada beberapa tanaman percobaan gitu ya sahabat tani. Kalau ternyata setelah 4-7 hari kemudian ternyata tanaman yang diaplikasikan menunjukkan gejala atau hal-hal yang lebih positif, maka silakan aplikasikan pada semua tanaman Anda. Tapi kalau ternyata nggak ada perubahan ya sahabat tani, apalagi tambah parah gitu kan, maka sebaiknya jangan lagi Anda gunakan, apalagi buat diaplikasikan pada semua tanaman Anda gitu ya sahabat tani. Dan sebagai gambaran buat Anda ya sahabat tani, pestisida yang sengaja dipalsukan yang beredar itu ya sahabat tani, saya kutip dari berita di channel YouTube Kompas TV gitu ya sahabat tani, itu pembuatnya menggunakan pestisida asli yang diencerkan dengan bahan-bahan tertentu, kemudian dilakukan pengemasan ulang. Makanya kita tuh mesti lebih berhati-hati gitu ya sahabat tani. Oke? Nah, jadi itu tadi 10 cara buat mengetahui keaslian suatu pestisida versi channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya harap ya sahabat tani, Anda share atau bagikan informasi ini pada yang lain juga biar banyak yang tahu informasi bermanfaat ini. Terima kasih. Dan di samping sini ya sahabat tani ada 2 video bermanfaat lainnya. Silahkan klik salah satunya. Terima kasih. Saya Rizali Ansar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.